wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan syafaatnya kita semua bisa berkumpul pada hari ini, di kesempatan ini, tepatnya di kesempatan diseminasi calon guru penggerak di SDN 5 Sirnajaya Kecamatan Tarogongkal. Tak lupa sholawat kita curahkan ke baginda besar Nabi Muhammad SAW. Untuk rangkaian acara pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang dimana telah kita sama-sama akan buka sekarang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah acara puncak, yaitu diseminasi budaya positif yang mungkin akan dimoderatori oleh Ibu Santi. Supaya tidak mengulur-ulur waktu, acara kita persembahkan saja kepada Ibu Santi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memimpin acara seminar diseminasi tentang budaya positif di SD 5 Sirnajaya. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat guru-guru, serta yang terhormat kepada calon guru penggerak angkatan ke-9. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sama-sama tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana dalam diseminasi kali ini akan ada beberapa sesi, diantaranya yang pertama sesi pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Erna Kurniati SPD GR. Yang kedua mungkin diskusi akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang ketiga nanti kesimpulan, dan yang terakhir tutup. Untuk acara yang pertama yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Sirnajaya Kecamatan Tarogongkal, Kabupaten Garut. Saya persilakan kepada Bu Erna untuk memaparkan tentang budaya positif yang ada di SD 5 Sirnajaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Erna Kurniati Pamungkas SPDGR dari SDN 5 Sirnajaya Kecamatan Tarogongkal, Kabupaten Garut. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik baik tentang budaya positif dalam modul 1.4 pendidikan program guru penggerak. Adapun materi budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Poin kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Poin ketiga yaitu keyakinan kelas. Poin kelima restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang kelima segitiga restitusi. Poin pertama yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin
dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan Perangkat anak-anak yang didudukan. memiliki disiplin diri Modern Bluetooth sehingga mereka sedang bisa mencari perangkat. berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, dalam disiplin positif dan kebajikan universal itu ada nilai kebajikan universal. Poin-poinnya dan nilai kebajikan universal yaitu: 1. Profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak, coba siapa yang tahu dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu apa? Yang kedua? Berakhlak mulia. Yang ketiga? Kebenaran. Yang keempat? Yang kelima? Mandiri. Yang keenam? Kreatif. Kalau kita dengan lagu boleh Bapak Ibu? Boleh. Biar mudah diingat ya. Mohon berdiri, kita akan menyanyikan profil pelajar Pancasila. Mohon berdiri. Ini ya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, mohon duduk kembali. Yang kedua yaitu nilai kebajikannya yaitu Ibo Privilege Program. Kita itu harus menanamkan toleransi, rasa hormat dan integritas. Yang ketiga 9 pilar karakter. 9 pilar karakter itu apa saja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak. Yang pertama itu adalah cinta Tuhan, cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang kedua mandiri. Yang ketiga jujur amanah. Yang keempat hormat sopan santun. Yang kelima dermawan, suka menolong. Jadi harus ditanamkan itu, suka menolong. Yang keenam percaya diri, kreatif. Yang ketujuh pemimpin yang baik dan adil. Jadi kita itu seorang pemimpin harus baik dan adil, jangan menganak emaskan gitu ya. Yang kedelapan baik dan rendah hati. Yang kesembilan toleransi, cinta damai dan bersatu. Itulah nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga adalah yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Maksud dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yaitu jangan salah arah. Kita itu hidup itu harus sesuai dengan Pancasila. Yang kelima 7 nilai kebajikan. Yang ke-8 proyek nilai kebajikan. Poin kedua dalam budaya positif itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Menurut Diana Gosen, restructuring sebuah disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di kelas kita itu atau di sekolah ciptakan dulu nyaman, tentram, aman agar pembelajaran menjadi kondusif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau peserta didik berani ke depan, kita itu harus memberikan imbalan. Imbalan itu tidak harus berupa kado atau hadiah, dengan ucapan juga bagus atau dengan gerakan seperti kedua tangan kita acukan jempol, itu juga mendapatkan imbalan atau reward ya.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin yang ketiga dalam materi budaya positif itu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan matematika kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Yaitu tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya jika anak melanggar, maka kita harus mencari perhatiannya, ya, dan harus menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa nak, gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua tidak ada manusia itu yang sempurna. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dengan menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat begitu. Jadi anak itu dipancing untuk berbicara, kenapa kamu melakukan seperti itu, ya. Yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Meyakinkan keyakinan. Kan sudah ada keyakinan keras yang kita buat, ya. Jadi kalau melakukan pelanggaran itu hal yang baik atau tidak. Jadi harus ditanya kepada peserta itu seperti begitu, ya. Itulah tahapan segitiga restitusi. Contohnya saya akan memutar video contoh segitiga restitusi. Ini contoh segitiga yang saya lakukan, yaitu Muhammad Aziz yang selalu datang terlambat ke sekolah, padahal dari awal sudah membuat keyakinan kelas. Ada? Nah, inilah contoh ya segitiga restitusi
yang saya lakukan kepada siswa kelas saya, yaitu Muhammad Aziz yang selalu datang terlambat sekolah. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya keyakinan kelas dan saya merestitusi dengan segitiga restitusi, alhamdulillah Muhammad Aziz itu ada kemajuan dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah, karena alasannya itu kemarin itu ditanya itu tidurnya terlalu malam gitu. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua dan menjadi ladang ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum diakhiri, saya boleh pantun dulu. Ibu-ibu bilang cakep ya semua. Akang Arif seorang perwira polisi. Cakep. Pakai skuter ke jalan Melati. Cakep. Amalkan budaya positif dan segitiga restitusi. Cakep. Untuk kuatkan karakter Pancasila sejati. Burung cendrawasih memikat hati. Cakep. Terima kasih desti-destiku yang baik hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Yaitu tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya jika anak melanggar, maka kita harus mencari perhatiannya, ya, dan harus menggunakan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa nak, gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua tidak ada manusia itu yang sempurna. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dengan menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat begitu. Jadi anak itu dipancing untuk berbicara, kenapa kamu melakukan seperti itu, ya. Yang ketiga yaitu meyakinkan keyakinan. Kan sudah ada keyakinan kelas yang kita buat, ya. Jadi kalau melakukan pelanggaran itu hal yang baik atau tidak, jadi harus ditanya kepada peserta itu seperti begitu, ya. Itulah tahapan segitiga restitusi. Contohnya saya akan memutar video contoh segitiga restitusi. Ini contoh segitiga yang saya lakukan, yaitu Muhammad Aziz yang selalu datang terlambat ke sekolah. Padahal dari awal sudah membuat keyakinan kelas.
Ada? CS 87 nggak bisa. Hah? Nah, inilah contoh ya segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa kelas saya, yaitu Muhammad Aziz yang selalu datang terlambat sekolah. Dan alhamdulillah sekarang dengan adanya keyakinan kelas dan saya merestitusi dengan segitiga restitusi, alhamdulillah Muhammad Aziz itu ada kemajuan dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah, karena alasannya itu kemarin itu ditanya itu tidurnya terlalu malam gitu. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan saya terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua dan menjadi ladang ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum diakhiri, saya boleh pantun dulu. Kalau ibu-ibu bilang cakep ya semua. Akang Arif seorang perwira polisi. Pakai skuter ke jalan Melati. Amalkan budaya positif dan segitiga restitusi untuk kuatkan karakter Pancasila sejati. Burung cendrawasih memikat hati. Terima kasih desti-destiku yang baik hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Tadi tentang pemaparan tentang materi budaya positif, di mana di sana ada disiplin positif dan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, restitusi dan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi telah jelas dipaparkan oleh Brenda. Sekarang menginjak pada sesi yang kedua, yaitu tentang tanya jawab. Baiklah, kalau di antara ibu-ibu ada yang kurang puas dan ingin lebih tahu lagi tentang materi budaya positif, saya persilahkan. Siapa yang akan bertanya? Mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Langsung dijawab. Ya, terima kasih. Siapa yang akan pertama memberikan pertanyaan kalau kurang puas atau ingin lebih jauh lagi memperdalam tentang materi budaya positif? Saya persilahkan. Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Oh, baiklah. Sekarang sudah ada penanya, yaitu silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam modul budaya tentang budaya positif, Ibu Erna menerangkan tentang keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin saya sedikit mewakili dari teman-teman, mungkin masih pada merasa kebingungan ya Bu ya. Dalam ketika kita mau membuat keyakinan kelas,
bagaimana caranya, seperti apa yang pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Lalu apakah pembiasaan-pembiasaan di dalam yang sering kita lakukan itu bisa dijadikan juga sebagai keyakinan kelas atau tidak? Mungkin pertanyaan dari saya. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya itu tentang keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas supaya tadi mungkin kata penyaji bahwa dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah kelas akan lebih kondusif. Terima kasih. Akan langsung dijawab. Ya. Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah menanyakan pertanyaannya. Boleh saya ulang ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Dengan cara yang pertama itu kita harus mendiskusikan dulu terlebih dahulu ya kepada peserta didik, terus mempersilahkan kepada peserta didik untuk mencurahkan apa yang dia inginkan dalam keyakinan kelas tersebut, dan pendapat-pendapat mereka saya kumpulkan. Sesudah dikumpulkan lalu disepakati. Kalau sudah disepakati, tetapi kalimat-kalimatnya harus menggunakan kata positif, jangan negatif ya. Seperti tidak boleh, jangan begitu. Terus jangan gitu ya. Seperti contohnya datang tepat waktu gitu ya. Tapi jangan gini, tidak boleh datang tepat waktu gitu ya. Tidak boleh terlambat, tetapi harus dengan kata positif, yaitu datang tepat waktu. Segitu. Terima kasih. Apakah sudah mengerti? Terima kasih Ibu Desi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang keyakinan kelas. Baik, ada penanya selanjutnya. Ayo, siapa lagi yang akan bertanya? Sudah cukup. Baiklah, tadi pertanyaan Bu Desi tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, dipersilahkan kepada semua warga kelas, baik peserta didik maupun guru, untuk mencurahkan isi hati mereka. Bagaimana sih keyakinan kelas yang akan disepakati bersama? Yang kedua, setelah itu kita ambil dari, jangan terlalu, biasanya dalam keyakinan kelas itu jangan sampai melebihi poin, tapi cukup sampai paling banyak 9 poin saja. Hindari kata-kata yang negatif, ambil kata-kata yang positif. Jangan ada kata jangan, tidak boleh, tapi ambil kata-kata yang positif. Contohnya tadi udah disebutkan sama penyaji, yaitu tidak boleh terlambat, diganti jadi datang tepat waktu. Contoh lain, berpakaian rapi, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas. Baiklah, ada lagi penanya yang selanjutnya. Kalau tidak ada untuk penyajian diseminasi tentang budaya positif, cukup sekian. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari penyaji bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silahkan kepada MC untuk menutup acara. Terima kasih atas waktu yang telah dikembalikan lagi kepada saya selaku pembawa acara. Alhamdulillah, rupanya kita semua telah sampai kepada acara penutup, di mana tidak ada yang akan kita bacakan lagi di sini selain saya akan mengucapkan sebagai MC tentunya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah Ibu Bapak luangkan
di dalam acara diseminasi ini. Terima kasih yang sangat banyak. Demikian acara dari awal sampai akhir kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam